Ya, jadi oke. Jadi websitenya itu developer Twitter, ya developer.twitter.com. Jika saudara ingin melakukan hal yang minggu lalu saya lakukan itu ya, saudara harus buat akun di developer.twitter.com. Ini jika saudara sudah login di Twitter, maka akan otomatis login. Seperti itu. Jika belum, maka nanti saudara harus login terlebih dahulu atau intinya jika saudara sudah membuat account Twitter, maka akan langsung otomatis terlogin di dalam developer Twitternya ini. Lalu selanjutnya, saudara bisa klik yang developer portal ini, ya. Nah, nanti di bagian project and apps, ya, saudara bisa create project ini. Klik create project, ya. Lalu beri nama. Lalu nanti ikuti saja use case, project description, application setup. Lalu klik next. Nah, nanti akan ada email dari pihak Twitter-nya melakukan input apa yang saudara lakukan untuk apa seperti itu. Tinggal jawab saja untuk crawling data menggunakan R dengan tujuan riset seperti itu. Nah, nanti jika sudah di ACC, maka nanti langsung muncul di sini di bagian ini. Di standalone apps ini, nama app saudara, lalu nah kita bisa gunakan case and secret-nya ini. Jadi ini namanya API ya. Jadi yang kita gunakan ini teknologi API. What is API? Ini. Application Programmer Interface. Jadi API itu secara singkat seperti ini. API make to access data, API upscaling API, lalu diberikan ke user kita, nah, lalu di data display. Jadi dengan mendapatkan API dari Twitter ini, API key and secret ini, kita bisa mengakses data daripada Twitter, lalu bisa kita unduh ke dalam lokal memori kita, mungkin laptop atau komputer atau HP, dan kita bisa analisis seperti itu. Untuk Facebook juga bisa, tapi saya belum mempelajari ya. Mungkin how to crawling Facebook with API. Ada ilmunya. Oh, ada ini, ada orang Indonesia ini yang bikin artikelnya. Silahkan jika saudara penasaran. Nah, seperti itu. Dan setelah mendapatkan izin, lalu ini bisa dikopas dan diinputkan ke code yang minggu lalu. RStudio, di RStudio Cloud-nya. Nah, yang di bagian ini ya, di untitled kemarin itu yang sudah saya buat. Oh, bukan di sini, sorry. Di RStudio lokal saya sepertinya. Saya close saja ya. Ya, ini kemarin yang kita tinggal ya, kalau nggak salah. Nah, ini kita copy ke dalam
package yang ini. Jadi pakai library Twitter dan juga RO Auth. Lalu kita kopas-kopas, kita jalankan, selesai. Jadi tweetnya. Lalu ini yang kemarin di Google Sheet yang saya tinggal itu, ternyata nggak nambah ya. Saya juga nggak paham kenapa nggak nambah ya. Dulu itu waktu semester lalu itu ada mahasiswa itu yang balik-balik itu tweetnya nambah banyak. Tapi ada yang juga ada yang balik-balik tweetnya nggak nambah banyak. Nggak paham saya. Atau mungkin memang harus nggak boleh di close ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk materi hari ini kita akan ke web scraping. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebentar. Saya silent HP dulu. Baik, jadi agendanya itu pengenalan pada web scraping. Apa itu web scraping, lalu perbedaannya dengan crawling. Lalu ada scraping framework, top-3 scraping framework, pros dan kontra, introduction to Beautiful Shop method, HTML concept, what is HTML, and then extracting the data. Mungkin pada pertemuan kali ini pemahaman code-nya yang lebih dalam itu, jika ada waktu saya akan jelaskan seperti itu. Introduction to web scrap. Jadi web scraping adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah data dari situs web. Nah, seperti ini. Jadi ini ada website ya. Ini website yang ingin kita intai atau yang ingin kita ambil datanya, dan ini merupakan web scraping software. Nah, web scraping software itu ada macam-macam. Salah satunya RStudio itu juga RStudio. Lalu ada Python. But keduanya ini hanya sebuah bahasa saja. Yang benar-benar softwarenya adalah library yang ada di dalamnya. Misal di RStudio itu tadi pakai library Twitter ya. Lalu di Python ada library Beautiful Shop, seperti itu. Jadi software ini, kedua peran ini adalah software yang ada di sini peranannya, dan lalu kita konversikan ke dalam Excel atau mungkin JSON atau mungkin CSV atau mungkin hanya sebuah notepad biasa. Jadi secara kasarnya kita memilih web terlebih dahulu, lalu kita implementasikan code kita atau mungkin software yang ingin kita gunakan, dan kita simpan ke dalam Excel. Sebenarnya ada banyak juga kok software web scraping yang user interface ya. Coba kita cek GUI for web scraping. Mungkin salah satunya ini, tapi kita harus dipaksa subscribe sepertinya ini. Ada login dan juga installnya. Ini salah satunya. Sedangkan di Python ataupun R itu free, yang penting ada kemampuan coding kita yang kita punya seperti itu. Oke, jadi cukup jelas ya. Sangat sederhana ya, website, software web scraping, data, seperti itu. Jadi seperti sekarang banyak ya di TV-TV itu yang kadang-kadang itu menampilkan social media analitik atau mungkin social network analysis yang
pernah kita dapat juga waktu kuliah, mungkin ada beberapa teman kita yang skripsinya atau tesisnya tentang social network analisis ya. Jadi itu juga merupakan salah satu konsep daripada web scraping atau web crawling. Social network analysis Indonesia. Nah, ini banyak ini. Kalau ini lebih cenderung pasti yang dianalisis adalah tweet ya atau Twitter. Tweet yang muncul dari Twitter ya. Seperti ini nih. Tweet yang muncul dari akun Presiden Jokowi, akun TV One News dan lain-lain, itu akan membentuk suatu pattern. Dan pattern-pattern tersebut itu akan ada polanya. Misal Presiden Jokowi sering dimention oleh siapa, siapa yang paling sering berkomunikasi oleh Presiden Jokowi. Jadi nanti akan ada garisnya jika kita tarik seperti itu. Makanya sekarang untuk saat ini big data itu sudah, atau mungkin ilmu kita ya, ilmu statistika itu sudah tidak lagi hanya berkutat dengan angka ya. Jadi seperti teks, video, suara, mungkin CCTV juga itu sudah bisa distatistikan sekarang. Yang penting kan konsepnya adalah mengconvert semua raw material itu ke dalam sebuah angka. Jadi misal teks tadi kita rubah ke dalam angka, lalu kita modelkan. Suara kita rubah ke dalam angka, lalu kita modelkan. Itu bisa diterapkan dalam perstatistikan seperti itu. Nah, kembali lagi ke web scraping adalah, ya, jadi itu salah satu contoh dari web scraping atau web crawling. Nah, salah satunya ingin mendapatkan informasi berupa nama, harga, rating, jumlah terjual. Ini juga sangat membantu ya web scraping itu. Jadi misal saudara bekerja sebagai business intelligence atau business analis ya, pasti skill yang pertama itu harus bisa yang namanya web scraping. Karena tanpa ilmu web scraping, saudara nggak bisa melakukan analisis bisnis terhadap pesaing atau mungkin rival dari saudara seperti itu. Jadi orang-orang bisnis intelligence atau bisnis analis itu pasti senjata utamanya adalah web scrap. Dengan web, misal kita ingin mendapatkan informasi nama harga dari suatu web itu sangat bisa ya, sangat memungkinkan. Asalkan kita tahu komponen-komponen dari dalam webnya seperti itu. Nah, is it legal? Ya, ada beberapa website yang ketika kita akan melakukan web scraping atau web crawling, dia akan memberikan sebuah disclaimer atau peringatan. Biasanya itu ada di dalam teks yang dinamakan dengan bot.txt. Nah, seperti ini. Jadi beberapa web memang ada yang melarang untuk websitenya itu dilakukan web scraping atau web crawling. Tetapi kan ingat ada slogan yang apapun yang ada di internet itu sudah tidak mempunyai hak cipta seperti itu. Selama kita menyertakan simbolnya loh ya, menyertakan sumbernya maksudnya. Dan juga kita bilang bukan nyontek tapi terinspirasi dari PPT yang saya temukan di internet itu kan nggak masalah. Maka dari itu hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga data privacy adalah yang pertama kita harus concern dengan, mungkin saya pernah baca di artikel itu mungkin 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah apakah Anda tidak masalah jika Anda memposting ini di internet akan berada di internet selamanya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, sekali Anda memposting di internet itu akan dilihat oleh semua orang. Lalu yang ketiga, saya lupa pertanyaannya apa ya. Mungkin terkait nah itu tadi hak cipta. Saya rasa hak cipta. Jadi jika 3 pertanyaan itu sudah mengkonfirmasi saudara dan saudara yakin, maka nggak apa-apa, it's okay, post to internet seperti itu. Jadi kadang orang Indonesia itu kayak, wah ini UU ITE, ini menyalahi aturan, tapi secara nggak langsung dia nge-tweet sembarangan, ya dipikir dulu, bikin status sembarangan, bikin postingan sembarangan, upload foto sembarangan. Jadi agak aneh memang di orang Indonesia sendiri itu. Jadi untuk masalah legal atau tidak, yang jelas itu legal. Yang pertama dia pasti legal ya, legal. Belum ada undang-undang yang mengatur ini. Mungkin ya saya juga belum tahu. Tapi yang jelas setiap website itu
tidak boleh spam ya. Tidak boleh dalam melakukan web scraping itu tidak boleh spam. Tidak boleh spam. Jadi apa? Jadi kita harus menggunakan penjadwalan atau mungkin scheduler. Jadi setiap 1 menit sekali, 1 menit sekali atau 2 menit sekali, seperti itu. Jadi selama kita tidak melakukan spam dan membuat dan merusak environment website yang kita crawling itu tidak masalah, seperti itu. Nah, ini ada scraping versus crawling. Crawling itu yang kemarin ya, yang kemarin kita menggunakan Twitter itu crawling. Data scraping tools bisa digunakan untuk mengekstrak data dari berbagai source termasuk web. Data crawling tools digunakan untuk mendownload indeksasi page dari web, itu perbedaannya ya. Tidak perlu mengunjungi setiap halaman untuk mendapatkan informasi. Ya, ini betul. Diperlukan untuk mengunjungi setiap halaman hingga setiap line untuk mendapatkan informasi. Tetapi memang kalau crawling yang kita buat secara manual, kita harus membuka halaman satu persatu dan itu ada prosesnya. Tapi karena crawling yang kita gunakan kemarin adalah bawaan dari Twitter-nya yang terdevelop dalam bahasa R, jadi kita tidak perlu repot-repot membuat code seperti ini. Format penyimpanan informasi dapat disesuaikan. Penyimpanan file menggunakan format robots.txt seperti itu. Ukuran pengambilan data sesuai kebutuhan, besar atau kecil bisa keduanya. Pengumpulan informasi dalam jumlah besar. Jadi memang kalau crawling itu pasti orang itu langsung ambil sampai ke akar-akarnya. Karena kalau nanggung-nanggung ya capek. Karena bikin crawling, codingan crawling itu capek seperti itu. Tidak memperhatikan deduplikasi. Memperhatikan deduplikasi yang berarti jika sudah ada yang terambil di crawling akan tidak diambil lagi. Tapi kalau di scraping semuanya diambil. Membutuhkan crawl agent dan parser. Nah, ini crawl agent itu apa ya? Coba kita cek sendiri. What is crawl agent? Pak, mau tanya. Iya. Apa kalau misalnya crawling data kan Bapaknya tadi bilang di website ya. Kalau misalnya apa namanya? Crawling data tapi kita tuh mau crawling data tapi di kayak websitenya Tokped gitu bisa nggak ya? Atau di websitenya apa namanya? Situs jual beli kayak OLX dan lain-lain gitu bisa nggak? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Yang pernah saya lakukan itu di Google Review. Kalau yang website-website yang menjurus pribadi kayak Tokped dan jual beli harusnya bisa. Selama kita paham komponen HTML-nya. Misalnya di Wikipedia ini, wikipedia.com ya. Nanti sebenarnya saya akan jelaskan ya. Sebentar, tapi nggak apa-apa. Sebentar. Buku script. Nah, misal di website ini kan pasti ada komponen-komponen HTML ya. Jadi dalam menyusun web itu ada yang namanya bahasa HTML. Kadang saudara secara nggak sengaja mencet F12 ya. Sorry, F12 kan nanti jadi bentuknya seperti ini ya. Ya kan? Nah, dalam setiap elemennya, kita itu web scraping itu kita mengkolek apa yang ingin kita kolek seperti itu. Jadi misal saya ingin ngambil tulisan travel ini, nanti diinspek di sini. Nah, ini tulisan travel nanti diterapkan pada pemrograman scrapingnya, nanti kita bisa ambil travel seperti itu. Mungkin apa yang ada di dalam travel juga bisa diambil nanti. Nah, kayak gini. Nah, ini yang sering terjadi ini. Kan kadang kita suka baca kayak berita-berita receh yang kadang di postingan Instagram kayak itu memang kadang bisa kita ganti ya. Nah, gini. Jalan-jalan. Jadi kadang kan yang generasi-generasi terutama orang tua kita atau boomer, I have to say that, kadang kayak gampang termakan hoax. Padahal mungkin judul beritanya itu bisa diganti, saudara bisa ganti. Saudara klik, pencet F12, lalu pilih yang sifatnya itu judul, saudara ganti sendiri, ini bisa berubah. Jadi memang tugas kita sekarang untuk mengedukasi mungkin orang-orang tua kita sepuh ini sepuh itu
biar nggak mudah termakan hoax seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Mbak Ayu tadi bisa Mbak, mungkin saya rasa bisa, asalkan ada HTML dan juga formatnya itu tahu, letak-letaknya itu tahu, nanti akan saya jelaskan. Selama itu bisa, selama kita tahu dan paham, bisa dilakukan seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, hanya membutuhkan tadi crawl agent. Apa itu crawl agent? Crawl agent, generic term for any program, such as a robot or spider. Oh, jadi ini semacam robot gitu ya? Sorry. Jadi ini semacam robot yang digunakan untuk melakukan crawling. Dan di scraping juga membutuhkan parser. Nah, apa itu parser? Jadi saudara masih ingat kan ketika kita melakukan reformatting CSV kan, dengan data CSV itu seperti ini ya. Ada ini ya. Nah, ini yang dinamakan parser ya mungkin. Tapi jika ada yang lebih paham mungkin bisa koreksi. Ini yang dinamakan parser. Jadi nanti di HTML itu akan ada formatnya juga. Jadi misal format seperti ini, format seperti ini yang nantinya akan kita ekstrak parsernya itu supaya bisa menjadi sebuah tulisan seperti itu. Diaplikasikan dalam retail marketing dan machine learning, diaplikasikan untuk search engine. Jadi crawling itu untuk search engine, sedangkan scraping ini retail marketing dan juga machine learning. Lalu ini ada scraping framework-nya, ada Beautiful Shop, Selenium, dan juga Scrappy. Yang akan kita gunakan pada sore hari ini adalah Beautiful Shop ya. Jadi apa itu Beautiful Shop? Saudara bisa cek di dokumentasinya. Beautiful Shop web scraping. Ada dokumentasinya. Beautiful Shop. Is a Python package for parsing HTML and XML document. It creates a parse tree for parse pages. Jadi memang digunakan untuk melakukan parser pada HTML. Sepertinya bahasa parser ini harus kita clearkan ya, biar enak. What is parser? Oke, jadi ini HTML parsing is basically mengambil code dari HTML lalu mengekstrak informasi yang relevan seperti judul pada halaman, paragraf pada halaman, heading pada halaman, links, full text, dan juga lain-lain. Jadi seperti itu. Itu yang dinamakan dengan parser ya. Kita sudah jelas pemahaman tentang parser. Nah, lalu untuk dokumentasinya ada di sini. Apa itu dokumentasi? Jadi metode atau cara-cara yang digunakan ketika kita menggunakan package Beautiful Shop seperti itu. Nanti ya, tanya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan package Beautiful Shop itu digunakan untuk memparser HTML. Sedangkan Selenium juga sama dan Scrappy pun juga sama. Saya pernah belajar Scrappy tapi mungkin sekarang sudah lupa ya. Scrappy itu juga sama HTML parser dan mungkin saya rasa lebih ribet dibandingkan Beautiful Shop seperti itu. Ini pros dan advantage disadvantage-nya. Beautiful Shop itu user friendly, cocok untuk pemula and professional, requires dependencies, lambat dan tidak efisien. Selenium tidak user friendly, untuk profesional only, tidak dimasukkan untuk web scraping, lambat dan tidak efisien, support untuk JavaScript ya ini tidak perlu kita bahas ya. Sedangkan Scrap ini ya memang tidak user friendly dan profesional ya. Karena memang lebih ribet dibandingkan dengan Beautiful Shop. Requires no dependencies. Oke, support untuk semua OS, cepat dan efisien. Nah ini mendapatkan menarik. Library ini menyediakan Pythonic idioms untuk iterasi, mencari dan memodifikasi parse tree. Ini adalah metode-metodenya ya. Jadi apa itu metode? It's like
ketika kita melakukan load library ggplot ya, kan ada banyak tuh, ada ada geom.point, ada geom histogram untuk membuat histogram misalnya. Lalu ada geom point untuk membuat scatter plot. Nah, ini yang dimaksud dengan method. Nah, ini. Ada metode yang perlu kita ketahui dari Beautiful Shop adalah request.get digunakan untuk mendownload web page dari link ya. Lalu Beautiful Shop saja digunakan menavigasi dokumen dan ekstrak yang diperlukan. Jadi nanti dengan menggunakan metode Beautiful Shop ini kita dapat menavigasi dokumennya. Jadi misal nanti akan ada page 1, page 2 seperti itu. Intinya link daripada website itu dirapikan dengan menggunakan Beautiful Shop ini. Find all digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Find saja sama seperti find all, namun akan berhenti setelah menemukan elemen pertama. Oke, the difference is find all is for specific information. Find ketika kita menemukan elemen pertama, bisa elemen pertamanya itu adalah kata sama ini, maka find akan stop seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar sedikit HTML konsep ya. Jadi tidak begitu mendalam, hanya basicnya saja. Apa itu HTML ya? Ini kepanjangannya ya. Hypertext Markup Language adalah standar markup language untuk membuat pages. Mendefinisikan struktur dari web page terdiri dari serangkaian elemen. Seperti itu. Jadi kita bisa cek di. Jadi setiap web itu pasti ada elemennya ya. Misal web ini mana tadi? Web ini elemen-elemennya itu ya ini tadi elemennya. Jadi misal kita klik di sini, kita klik kanan, inspect atau mungkin di close dulu biar enak saya close. Jika saudara ingin mengetahui elemennya dari books to script ini, klik kanan, inspect. Nah, maka elemennya itu ada di bagian ini. Div class call sm8 header 1. H1 itu maksudnya header 1. Header ref index.html judulnya books to script. Coba saya edit ya. Buku untuk describe. Bisa diganti seperti itu. We love being scrapped. Dan ini elemennya. Maka untuk mengambil ini maka kita perlu masuk ke dalam div class call sm8h1 lalu href lalu small yang bagian ini. Kita bisa edit juga. Kami menyukai, kami sangat seperti itu. Nah, misal lagi saudara mau cari elemen yang mana, al product ini, kita lihat. Oh, kalau tulisan nggak bisa. Jadi yang bisa itu coba cek. Oh, ada. Oke, al product ada di div class page header action H1. Ini al product. Kita bisa ganti tulisannya. Nah, seperti itu. Jadi elemen-elemen HTML itu saudara bisa lihat di F12 ya. Nanti akan muncul elemen-elemennya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Misal di web daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Coba saya contohkan lagi ya di Wikipedia. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Wikipedia. Nah, ini kan. Coba kita cek elemennya ada apa saja. Oke. Dia ada di bagian head. Ada title ya. Di headnya ini. DKI Jakarta. Oh, dia nggak mau ganti ya? Wait, ini di bagian mana ya? Oh, di bagian sini kayaknya. Wait. Coba ini. Ini di bagian mana ya? Saya kira yang title ini loh, ternyata bukan. Coba kita cek.
Oh, diverse heading, kita klik di sini, klik tombol bawah ini untuk melihat apa saja yang ada diverse heading-nya. Before, nah ini bisa kita ganti ya. Sorry, kita edit di sini. DKI Jakarta, seperti itu. Yang penting saudara jika ingin mengekstrak judulnya saja, saudara harus tahu letaknya di mana dulu, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini contoh tampilan HTML ya. Jadi HTML kelas Pak, ya. saya mau bertanya. Oke, silakan Antika. Oh ya, tadi kan diganti ya Pak untuk judul dan lain-lain. Oh, Nah itu sementara atau akan iya, sementara permanen? Antika. Enggak, sementara. Oh Jadi gitu. hanya ada di tampilanmu saja. Tapi Berarti kan orang lain nggak bisa. enggak, iya, tapi kan oleh buzzer di capture lalu di share. Kan gitu kan Oh, iya. caranya berhoaxnya sekarang. Jadi ketika saudara jadi memang harus perlu dicek and recheck ya. Jadi ketika ada wah berita apa ini, dicek ke beritanya. Ternyata judulnya nggak kayak gitu. Itu sudah biasa. Diganti seperti itu tadi Antika caranya. Jadi Oh, ini iya. oke, terima kasih pertanyaannya. Iya, baik, makasih Pak. Ya. Ya, jadi ini contoh tampilan HTML ya. Class client JS via available ID. Ada head, body class, DWG seperti itu, daerah khusus. Lalu ada konten, lalu ada site notice, indikator, first heading, body content, data after content, navigation, footer, seperti itu. Mohon maaf, saudara dengar suara proyek enggak ya? Masuk ke mic saya. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Oke. Ya sudah kalau kayak gitu. Kalau dengar, saya kira dengar suara proyek masuk. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini contoh tampilan HTML-nya ini. Ini yang kita lihat ini. Kita bisa besarkan ukurannya. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini nih yang akan kita preteli nanti satu persatu. Makanya mungkin di Instagram atau mungkin di meme akun-akun meme yang lucu yang untuk guyonan-guyonan kan kadang berita nyeleneh itu ya. Saya rasa diedit ya itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. HTML berisi kumpulan informasi yang diharapkan dapat diakses dan dicerna oleh pembacanya, namun untuk mendapatkan informasi tersebut dalam format lain, dibutuhkan pengambilan informasi yang sesuai. Jadi maksudnya ketika saudara ingin, kan yang diambilkan pasti formatnya kan masih HTML ya. Jika saudara ingin mengambil data tersebut ke dalam sebuah Excel, nah itu dibutuhkan pengambilan informasi yang sesuai. Intinya harus klop lah, jangan sampai salah. Nanti ketika praktek kita akan paham ya. Oke, extracting data from HTML, ada CSS selector, cascading style sheets, digunakan untuk memformat tata letak web page. Lalu ada atributnya seperti href, source, width, height. Jadi lebarnya, tingginya, alt style, bahasa, title adalah beberapa contoh dari atribut HTML di mana masing-masing atribut digunakan untuk setup tampilan dengan keperluan yang berbeda. Jadi yang tadi saya rubah itu hanya atributnya saja ya Mbak Antika. Tapi di dalam webnya atau servernya itu masih sama. Ketika kita refresh webnya akan kembali lagi tulisannya menjadi misal tadi DKI Jakarta, ya kembali lagi ke daerah keistimewaan ibu kota Jakarta seperti itu. Oh iya Pak. Oke, mungkin sepertinya kita langsung coba saja ya. Discord. Saudara bisa buka Google Colab-nya ya. Oh sorry, sebelumnya mungkin di collab.google.reset.google.com ya sudah. Ini tak downloadnya dulu ya sebentar ya. Sebentar ya. Tak
Perlu download juga nggak, Mas? Iya, nanti tak kirim. Saya kirim di grup chat. Sebentar ya. Oke. Pak mau tanya. Kenapa? Berarti kalau misalnya kita mau kopas kayak artikel yang DKI Jakarta tadi buat di web kita itu bisa langsung kopas dari yang inspek tadi ya, kalau mau sama persis. Bisa atau enggak ya kira-kira? Gimana? Sorry. Gimana? Nah, kan kalau misalnya kita mau kopas ya artikel DKI tadi, itu kita langsung kopas dari inspek tadi bisa enggak ya? Itu kan kayak kayak codingannya kan kalau misalnya di web ya hampir sama kayak gitu ya, Mas. Oh gini tak maksudmu. Sisi. Kita harus tahu dulu isi kontennya ya. Jadi misal ini ya, coba ini kita inspek ya di sini ya. Inspek. Kita cari nih paragraf ini. Iya ada. Tapi kayaknya nggak rapi kayaknya. Ini copy kayak gini kan? Atau mungkin edit text. Nah, kadang ada yang saya itu kadang suka lihat yang akun-akun receh itu loh, ganti tulisan di Wikipedia kayak nambah-nambahi yang lucu, misal pokoknya gitulah. Ternyata ya ini caranya kayak gini bisa. Nah ini bisa diedit. Kalau di copy ya nanti formatnya jelek mbak jadinya. Saya rasa mending di copy manual aja lah sini. Tapi iya bisa. Kalau di scraping bisa nanti. Iya kan biasanya kalau di website itu kan ada yang misalnya kita mau bikin artikel tapi kita ngedit yang lewat HTML-nya itu mungkin bisa kali ya Mas kalau misalnya dimasukin yang ininya gitu. Saya juga nggak ngerti. Mungkin bisa kali. Bisa kayaknya ya. Iya, masih Mas. Saya tadi sampai mana? Oh iya, aku masih materi, sabar. Sudah terbuka semua ya Google Colab-nya, teman-teman. Sudah tak kirim ya. Silakan di-download itu di grup chat. Kalau sudah beritahu ya. Jadi biar saya enggak. OTW Mas. Oke. Tahu ya cara buka di Colab-nya. Upload notebook ini, choose file dari local file saudaranya. Putus-putus Mas. Oh putus. Jadi kalau sudah di-download, nanti buka collab.research.google.com,
Lalu file upload notebook ini choose file dari belum tak share ya. Belum, Mas. Yang di new notebook itu. Nah ini collab.research.google.com ya. Lalu file upload notebook ini choose file. Nanti ini langsung ke lokal. Pilih aja yang sudah saya kirim di Zoom tadi. Jika sudah, mungkin bisa diberi apa-apa ya. Udah buka tadi ke file ya, Pak? Halo? Masuk ke Collab itu, Bow. Udah masuk collab terus. Upload notebooknya, Mbak. Oh, Masih coding, Mas. Iya, iya. Keluarnya HTML gitu ya, Pak? Keluarnya HTML gitu sih. Coba di share screen dulu sih. iya Berkenan, tak? keluarnya kayak gitu. Kayak gini kan? Kayak gini toh. Iya, Ada- ya, ya. Kak, Ya. kayak Ya, Ya, ya. ya betul, betul. Oke. Sudah? Oke. Kita coba mulai ya. Kita belajar bersama ini ya. Kadang saya Kak. juga masih bingung. Pelan-pelan Sih? ya, Pak? Oh iya, iya. Makanya ini saya juga. Saya kadang juga masih bingung kok. Oke. Import package-nya terlebih dahulu ya. Jadi ikuti saja karena kita sama-sama semua pakai Google Colab, nggak ada yang pakai Jupyter Notebook, jadi aman ya. Jadi nanti kasusnya itu kita akan melakukan scraping ke ini books to script ini ya. Kita akan mendapatkan semua informasi yang ada di dalamnya. Nah ini ada web scraping sangat membantu kita untuk mendapatkan data yang telah dipublikasi. Jadi bisa Sinta, bisa rumah.com, OLX pun bisa. Beberapa library Python ada Beautiful Soup ini kalau mau saya klik ya. Ini adalah dokumentasi dari Beautiful Soup. Dan juga Scrappy. Oke, kali ini kita akan melakukan web scraping pada website ini, Books to Script. Informasi yang ingin kita dapatkan ini judul, buku, URL, detail buku, ketersediaan, gambar, rating, kategori, deskripsi buku. Oke, yang pertama kita install dulu ini package-nya ya, kita jalankan. Bisa klik yang ini untuk menjalankannya atau di shift enter. Kalau saya sukanya shift enter. Mungkin Bapak Ibu, mungkin saudara agak lebih lama ya karena butuh connect terlebih dahulu ke dalam collab-nya. Nanti jika sudah itu requirement already satisfied itu artinya sudah ada. Nanti Bapak Ibu mungkin akan Bapak Ibu lagi. Saudara lebih ke hasil instalannya seperti itu. Jika sudah nanti bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu jadi kita Bentar, yang Mas. belum ya? Ya, oke. Nah, kita Di mana ya, Mas? berarti kita install dulu ya library-nya ini, Mas ya? Iya, dijalankan aja langsung. Di mana ya itu, Mas? Di shift enter. Di line-nya Mas Al. Di line-nya diklik lalu shift enter. Mas. Semacam play muter-muter gitu nggak sih, Mas? Iya, betul itunya. Oh, oke. Masih nunggu berarti Mas Al. Kalau sudah nanti ini ada centangnya gini kayak gini, centang. Kalau sudah terjalankan itu. Ketemu, Mas, ketemu. Oke. Ada yang kontrol enter soalnya, Mas.
Iya, Control Enter juga bisa. Shift Enter juga bisa. Sudah, Pak. Oke, yang lain gimana? Bagaimana yang lainnya? Sudah, Pak. Ya, Oke, lanjut ya. Lalu setelah kita install PS4 dan juga request, kita import Beautiful Soap. Pakai ini. Line yang bawahnya itu tinggal dijalankan saja. From PS4, import Beautiful Soap. Digunakan untuk web scraping. Lalu request digunakan untuk mendapatkan atau mengakses atau mendownload web page. Jadi tanpa library request ini, kita tidak bisa mengakses atau mendownload dari web page. Lalu Pandas untuk dokumentasi, maksudnya dokumentasi itu menyimpan dalam format Excel seperti itu. Caranya kayak yang tadi ya Mas ya, shift enter juga. Iya, shift enter. Sudah? Ini saya jalankan ini. Sudah. Sudah, Pak. Oke, ada centangnya kalau sudah ya. Iya. Sebentar. Nah, di langkah yang pertama ini kita dapatkan web page-nya dulu nih. Get request dengan cara permintaan mendapatkan web page yang akan mengunduh konten HTML dari web ya. Jadi kita harus deklarasi terlebih dahulu variabel get request, yaitu request get. Nah, ini websitenya. Jadi ada beberapa web yang bisa di crawling, ada beberapa web yang tidak bisa di crawling. Tergantung respon yang ditunjukkan setelah kita menjalankan kode ini ya. Kita jalankan kode ini. Jadi setelah menjalankan kode ini kan outputnya nanti ini kita jalankan. Nah, outputnya itu respon dalam kurung 200. Apa artinya Pak? Kita ke bawah dulu nih. Get request status code-nya 200 lagi. Setelah kita jalankan menampilkan HTML di web page. Get request statusnya code-nya 200 lagi. Ada berbagai macam code status HTTP, tetapi yang sering muncul adalah sebagai berikut. 200 oke, sukses. 400 bad request, server tidak memahami sintaks permintaan. Jadi kalau ini nanti kalau ini nanti outputnya itu 400, jadi bad request, nggak bisa di crawling seperti itu. 403 forbidden, halaman yang diminta tidak dapat diakses karena tidak ada perizinan akses. 404 not found, server tidak dapat menemukan halaman yang diminta. 500 internal server error. Jadi sukses hanya 200. Selain 200 intinya gagal. Seperti itu. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Mbak Ayu tadi ya, Pak. Kalau seperti Tokped, Shopee itu bisa apa enggak? Kita coba request saja dulu, get request. Coba apa websitenya Tokopedia itu apa ya? Tokopedia.com ya. Saya coba di sini saya tambahkan code request.get https://tokopedia.com/ Kok lama ya? Coba tak stop dulu. Tak beri variabel get Tokped. Kayaknya nggak bisa Mbak Ayu kalau Tokped. Ini lama soalnya.
Berarti ada security-nya dia, ada firewall-nya. Ini masih munyer-munyer ini. Benar kan ya? Ini Talkback kan? Bisa kan ini? Muncul kok. Iya, nggak bisa kayak Mbak. Tapi mungkin kalau Mbak Ayu mau nunggu ya silakan. Tapi ini kok lama ya? Kan harusnya cepet kayak gini ini. Harusnya ya. Seret langsung muncul. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau Ya. nanya, Kak. Ini yang di bawah menampilkan kode punya saya agak ada yang ada berbagai Iya, macam kode tak kasih gading. kopiannya itu. Tak kasih kopiannya. Oh, Iya. iya. Itu kan judulnya Oke. kopi kan ya. Kopi Ya, terima belum tak kasih. sempurnakan. Oke ya. Sekarang melihat secara general konten HTML yang didapatkan. Jadi setelah tadi kita sudah mendapatkan request-nya ya, get request dari website ini, kita bisa menampilkan konten umumnya dari HTML yang kita dapatkan dengan get request.text. Kita jalankan ya. Nah, kayak gini nih tampilannya masih acak adul. Kita bisa merapikannya dengan cara, atau mungkin saudara mau copy value to clipboard ini ya. Coba lalu kita buka di Notepad ya. Oh, munculnya Pak, kayak gini. sebentar, Pak, sebentar. Oke. Ya. Pak tadi di mana ya? Apanya? Sebentar. Enggak, itu yang di copy itu di part yang mana? Ini loh, saudara di line ini ya. Kursornya di line, lalu dikit ke sini. Nah, ini loh ada. Sudah. Masa nggak ada? Masa itu masuknya tadi yang mana? Maksudnya? Buat ini nih, apa namanya, yang get request-nya sampai dia di enter jadi kayak gini tuh gimana? Ini get request.text ini yang dijalankan. Pak, tinggal diketik aja biasa. Maksudnya? Soalnya Di end, gimana? ini kan ada tombol play kan, terus Iya, ketik get request. Nah, itu untuk memunculkan ini nih, tombol ininya nih. tombol ini. Iya, Diklik dulu line-nya. tombolnya diklik dulu. Iya. Pak, masalahnya tadi aku tuh ngejalanin kan, terus muncul error gitu. Bagian yang mana? Itunya saya shift sama enter. Jadinya error. Bagian yang mana? Yang error. Bagian yang line get request.text itu saya klik kan, terus saya shift sama enter itu error, nggak keluar kayak gitu. Coba dijalankan lagi sih. Sudah bisa? Tidak. Berarti belum Bu deklarasi nih. Ini sudah Bu jalankan belum yang ini? Yang atas-atas tadi. Mulai dari judul yang mendapatkan webpage dari link ini loh. Sudah centang semua, Pak. Lagi, pencet dipastikan aja. Coba disuruh share screen aja, Mas, gimana? Oh ya wis. Share screen. Daripada bingung. Enggak, takutnya enggak berkenan share screen maksudnya. Sudah multiple kok. Silakan share screen. Aduh tuh. Bau. Sabar. Ini. Kan belum didefinisikan. Yang itu belum dijalankan, Mbak Ayu. Atas. Bukan. Atas lagi. Ke atas. Sorry, terus. Nah, sini loh. Ini dulu. Bawahnya. Ini Bawahnya. toh. Iya. Nah. Ini juga ya. Yo, juga. Harus urut dari atas, yo. Terus itu.
Yang Ini itu. Nggak bisa. Oke, oh sip. iya, Yes, stop. di mana ya caranya stop? Oke, sip. Sudah semua ya? Jadi kita sudah bisa lihat teksnya ya ini ya. Teks daripada website kita punya atau website yang akan kita script ya. Tetapi kita bisa merapikan nih. Agar tampilan konten menjadi lebih rapi, kita akan menggunakan Beautiful Soup Constructor dan bantuan HTML parser. Caranya jalankan sintak ini. Kita deklarasikan dulu variabel soap, lalu dengan menggunakan metode Beautiful Soup, teksnya getRequest.text, kita jalankan, kita ingin menggunakan argumen HTML parser. Lalu kita print ya. Kita print hasilnya. Cara hasilnya ini. Ini sama dengan hasil ketika kita menggunakan F12 ya. Jadi ini memang sorry. Agak panjang memang ya. Kita harus scroll dulu ke apa. Nah, ini dokumen type HTML, lalu ada language English US. Seperti itu. Di sini ada title all products books to script. Kita bisa lihat di sini, berarti all product books to script itu mungkin ini ya. Kayaknya. Ini loh, all products, title all products, book to script, sandbox, title. Jadi ini elemen-elemennya. Memang agak memusingkan, tapi nggak apa. Dipaksa aja, dibaca aja. We love paying script. Berarti ini yang tadi ada di sini. We love paying script. Jadi nanti kita akan, jadi intinya kita menghapus yang nggak berguna ini kayak dot type, tanda kurung lebih kecil, lebih besar. Ini kita hapus. Hanya tersisa sebuah informasi teks yang bisa kita gunakan. Kita lanjut ya. Apa Pak Semuanya, yang dihapus tadi Pak? jadi nanti goals kita itu dalam melakukan web scrape itu menghapus ini loh. Dihapus, dihilangi, dibersihkan. Yang tersisa hanya sebuah teks-teks yang ingin kita dapatkan saja. Seperti itu. Maksudnya logika dari web scraping itu loh, Mbak. Perintahnya tak Pak maksudnya? Ya, perintahnya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, melihat HTML juga dapat dilakukan dengan cara ini sudah ya, tadi sudah saya praktekkan. Terdapat banyak atribut di dalam HTML body. Oleh karena itu, perlu dilakukan filtering informasi. Nah, ini, jadi scraping itu sehingga hanya tersisa informasi-informasi teks yang padat dan solid. Oke, kita juga bisa mendapatkan semua URL atau link halaman ya. Seperti saudara ketahui, kalau kita klik travel ini, maka ini akan berubah. Nah, kita bisa mendapatkan semuanya ini. Kita bisa dapatkan link-linknya. Caranya, pertama, kita buat list terlebih dahulu ya. Saya jelaskan singkat saja ya. List kosong yang dinamakan dengan URL page. Kosong. Lalu kita deklarasikan yang pertama page sama dengan 1 halaman pertama. Lalu kita buat inisiasi bahwasanya page dimulai dari halaman 1 seperti itu. Coba kita ini copy ya di sini. Copy. Kalau saya kopas di sini, nah saya ganti page ini dengan angka 1. Maka dia akan menuju ke books to script halaman 1 sama yang kita punya di awal tadi ya. Ini kan harusnya begini kan. Nah, ini untuk halaman 1. Next page, kita klik next di sini. Ada halaman 2. Ya, sampai, nggak tahu berapa ini. Sampai 50, bos. Sampai 50, seperti itu ya. Nah, kita bisa dapatkan
link URL-nya ini secara langsung menggunakan web scraping dengan menggunakan while, perulangan while. Jadi ini inisiasi page-nya itu kita mulai dari, kita harus tahu format website-nya dulu, sorry. Kayak gini kan format website-nya ya. Lalu page-nya ini kita ganti-ganti dengan menggunakan while itu tadi. Request.getInitPage dari ini, status code sama dengan 100, lakukan. Jadi intinya while request.getInitPage status code sama dengan 200, maka dilakukan sebuah ekstraksi atau pengambilan link yang disimpan pada URL page, dalam list URL page, append init page. Lalu page-nya bertambah 1 sampai selesai, sampai dia berhenti itu sampai ini sudah tidak sama dengan berapa? 200. Kapan ketika berhenti? Jadi ketika page-nya sama dengan 51, maka sudah tidak sama dengan 200. Coba kita coba ya. Saya akan get request ke get.request. Get 50. Get request. Get. Ke 51 ya. Pasti dia bukan 200 lagi. Cara not found. Jadi ketika not found, maka perulangan ini berhenti. Seperti itu. Kita jalankan ya. Maka kita akan punya berapa? 50 page HTML ya. Kita jalankan ya, saudara jalankan ini ya. Untuk mendapatkan link dari 50 halaman ke semuanya. Sudah selesai? Kita jalankan ini untuk meng-print semua. Nah, ini sampai 50 kan? Nah, ini untuk mendapatkan mengekstrak semua link yang ada di website Books to Script seperti itu. Ini untuk link halaman ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa mendapatkan semua URL link buku. Link buku apa tadi? Yang ini link buku ya. Jadi selain pages, ya apa? Saya kok nggak keluar ya langkah 1 ya? Saya itu kok nggak bisa. Maksudnya? Play. Pakai Yang mana? tanda yang play itu nggak bisa. Yang mana yang bisa? Langkah 1. Langkah 1 yang ini. Yang mana sih? Ini. Yang mendapatkan semua URL atau link halaman. Iya itu. Ini teks. Kamu cari yang ini. Pindahkan ke mendefinisikan tempat menampung. Ini pasti ada play-nya. Ya sudah. Bentar. Klik Di di situ. atasnya. Di bawahnya dong. Pendapat nggak ada. Duh, mendefinisikan. Kan ini langkah 1 kan di bawahnya langkah 1 kan ada ini toh, mendefinisikan tempat. Ada. Kok saya nggak ada ya Pak? Hah? Masa? Saya share screen boleh Pak? Ya, boleh. Ini. Oh, itu tersembunyi. Klikkan dulu dah. Mana ini? Nah iya, tersembunyi. Oh iya Pak, terima kasih ya Yang di Pak. atas tadi, yang di atas tadi berarti kan? Bukan itu loh ya. Ini kan? Yang ini, yang mendapatkan nah itu. Tersembunyi. Kok bisa tersembunyi ya? Klik. Nah, itu yang dijalankan. Oh iya. Iya, sorry. Makasih ya suka, Pak. ya, emang suka tersembunyi sendiri. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sudah mengambil page dari... Pak, boleh nggak kita coba dulu sampai kita dapat sampai 50 halaman kayak gini? Maksudnya? Kita mau cobain sampai kita dapetin URL yang page 1 sampai 50. Boleh nggak ditungguin? Iya, tadi nggak dijalankan toh? Kan Enggak, soalnya tadi kita juga, punya saya juga ke high. Tersembunyi. Oh iya. Tersembunyi. Iya, oke. Tunggu. Oke, thank you. Pak, satu lagi. Boleh nggak kursornya digeser? Itu nggak kelihatannya. Nah, makasih Pak.
Mas sambil nunggu mungkin dengan yang lain, saya mau tanya. Iya, iya. Tadi ada nggak istilahnya sistem gitu ya, sistem atau bahasa pemrograman yang istilahnya kan kalau tadi kan kita coba-coba ya berarti ya. Mm-mm. Coba-coba apakah dia itu terbuka atau Ya, tertutup. betul ya, betul. Nggak ada, Mas Al. Ya memang harus dicoba. Iya, harus pakai dicek dulu, betul Mas Al. Dicek dulu ininya. Kalau dia sudah gini, ya nggak bisa dia apa-apain. Kayak Tokped tadi ya, sudah kita coba Tokped ya. Muter terus nggak selesai-selesai. Berarti memang harus ada trial error-nya dulu ya. Iya, Kemudian ya paham. Maksudku barangkali ada bahasa yang istilahnya membedakan gitu sih, misalkan kayak HTTP dengan HTTPS gitu. Mungkin sih, mungkin. nggak ada kok Mas Al. Ini mudah-mudahan sintak ini saudara bisa pahami ya. Jadi nanti bisa saudara implementasikan. Ya tinggal ganti aja kok, ganti webnya. Misal webnya olx.com ya olx.com. Kayaknya olx.com bisa kayaknya. OLX ya. Coba kita coba. olx.com ya. Apa olx.co.id? .co.id kayaknya. Nah, itu. olx.co ini. Coba ya. Kayaknya dia loh. Oh, sorry double. Hmm. Wah, nggak bisa juga ya. Berarti memang kalau yang dari segi startup ini dia membentengi kayaknya Mas Al. Nggak bisa ini sudah. Kalau lama, oke nggak iso. Sudah, saudara-saudara? Mungkin takut dicuri Pak datanya. Iya, masuk akal itu benar. Gimana sudah? Yang lain tadi yang Mbak Ari, Mbak Risma sama Mbak. Sudah, Mas. Sudah, Oke. Pak. Saya jalankan lagi ya. Kita lanjut untuk mengekstrak yang linknya, link bukunya. Kita perlu mendefinisikan sebuah fungsi terlebih dahulu ya. Dinamakan dengan get and parse URL. Lalu argumennya adalah URL. Pertama dengan get request URL. Lalu kita buat deklarasi SOAP, beautiful SOAP untuk mendapatkan teks, dan lalu kita parser, lalu kita return ke SOAP seperti itu. Ya, itulah. Yang penting dijalankan saja, ini sebuah fungsi yang digunakan ini buatlah suatu fungsi untuk mendapatkan atau mengakses, mengunduh web page-nya kayak gitu. Ini fungsinya. Lalu apa yang teks 1 terlebih dahulu ini, page 1 sorry. Nah, ini adalah teks-teks HTML atau elemen bagi elemen HTML yang ada di halaman 1 ini. Ya. Lalu kita ulangi sampai selesai. Oh, sorry, ini ada langkah 3 dulu. Mendapatkan URL buku dari satu halaman. Misalnya pada halaman 1 ini ya, saya buka ya. Kok not found? Oke, ini. Misalnya yang apa tadi judulnya? Coba ini yang alike in the attic ini. Kita klik kanan, kita inspect. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa dia akan terletak di indeks 1000 ya. Attic 1000 di indeks title, sebentar, kita lihat dulu. Nah ini, kalau di inspect kan dia ada di sini. Pada hasil angka 1 atau hasil inspect terletak pada, nah terletaknya kan ada di sini. Untuk masing-masing buku itu terletak pada A, href, alike in the attic, 1000/index.html. Mendapatkan URL satu buku, letak URL satu buku berada dalam artikel, di dalam tag artikel dengan class
produk_pod. Jadi ini. Jadi satu buku itu ada di dalam ini. Kelasnya itu ini. Kelihatan ya? Produk_pod. Jadi nanti yang akan kita scrap adalah produk_pod-nya ini. Ya, ini. Secara keseluruhan nanti kita akan mencari ini. Ini. H3A. Oh, seperti itu. Oke. Lalu subfind artikel class product_pod, subfind artikel class product_pod.h3.a seperti itu. Maka URL-nya adalah sub.find artikel class product.pod.h3.a get href untuk mendapatkan mencari tag dan kelasnya seperti itu. Jadi h3.a.href. Maka akan menuju ke sini. Karena hasil yang didapatkan belum sepenuhnya URL dari buku yang dimaksud, maka kita bentuk bagian-bagian URL yang kurang. Nah, kita tambahin sendiri nih, books_to_script/catalog. Jadi nanti ini kita akan berubah ke misal ya, ini coba ini saya klik dulu, sorry. Saya klik. Nah, dia akan berubahnya kayak gini. Book_to_script/catalog/like_in_the_attic. Jadi nanti kita akan ambil setiap judulnya ini saja. Lalu kita kopas di sini, maka kita bisa mendapatkan URL pada masing-masing bukunya, seperti itu. Nah, ini for kita lakukan perulangan di sini. For X in sub find all article class product pod-nya dengan perulangan ya. X-nya yang di looping, berarti nanti ada judul-judul yang berubah-ubah seperti itu. H3.A-nya itu akan selalu sama. Maka akan, nah ini judul-judulnya. It's only the Himalayas. Ini pada halaman pertama saja ini. Lalu pada langkah 2, buatlah suatu fungsi untuk mendapatkan seluruh URL buku dalam satu halaman. Oh ini sorry terulang. Ini page 1. Ini untuk page 1 ya. Dengan cara oke. Ini untuk page 1 lalu kita iterasikan pada semua halaman. Nah, di sini nih. All URL books kita buat listnya dulu. Lalu for URL in URL page kita jalankan all URL books.extend get books URLs. Nah, di sini kita akan dapatkan semua judul buku dalam 50 halaman tadi. Nah, jika sudah, kita bisa lihat, kita print. Nah, ini semua judul buku dalam 50 halaman. Memang bukan sulit, tapi juga bukan mudah. Jadi memang harus dipaksa memang. Kalau memang ada niatan ya. Jadi memang harus diulang-ulang aja nanti code-nya dibaca-baca lagi. Semua ada pattern-nya kok. Semua berpola. Kayak gini nih, kan ada polanya tuh. Books, to script.com, katalog, judul, terus index.html. Jadi pasti bisa. Mengetahui banyaknya buku yang didapatkan. Kita cek dengan length, all URL books ada 1000 buku. Nah, selanjutnya kita bisa mengekstrak detail dari bukunya nih. Seperti judul buku, harga, ketersediaan, gambar, rating kategori, dan deskripsinya. Diekstrak satu persatu konten yang dibutuhkan, misalnya buku yang like in the room ini, kita coba buat ini ya. URL like in the room, like in the attic ini ya, kita coba. So, nah misal untuk like in the attic ini ada class price.color untuk yang pertama, lalu availability, rating star, ini masuk ke dalam div class call sm6 kayak gitu. Coba kita lihat. Letak judul bukunya ada. Oh, ada di product_page ternyata ya.
product.underscore-page dot row lalu call sm6 dot product main lalu .h1. Nah, betul kan? Div class call sm6 product main, yang sini langsung ya. Jadi dia subfind di header1 dot text. Jadi kan kita sudah dapat yang di sini tadi kan. Kita kan sudah ambil yang di sini. Ya, sub itu kan kita ambil semua teks yang ada di halaman like in the attic. Lalu kita ingin ambil ekstrak harga, lalu stok dan lain-lain itu. Kita langsung cari yang div class sama dengan call sm6 product main ini. .h1 .text-nya. Nah, kita jalankan di sini. Itu nyari apa tadi, Mas? Kalau yang ini nyari judulnya, judul masing-masing. Teks judulnya. Lalu sedangkan letak informasi harga di H1 price color. Nah, ini. Oh, sorry. Subfind P class price color. Jadi bukan di div class ya, langsung di P class price color. Kita jalankan, kita dapatkan price-nya. Lalu ketersediaan ada di mana coba? Di P, ya P, terus kelasnya apa? In stock In stock, availability. lalu dot apa? Masih ada dotnya ini. Dot text ya, langsung diambil teksnya ya ternyata. Ini Mana, yang Pak? ini loh. Jadi kalau kita P class in stock availability lalu kita ambil teksnya, maka yang terambil yang formatnya teks. Nah, ini yang formatnya teks ini in stock 22 available. Yang hitam ini artinya itu teksnya, Mbak dan Mas ya. Jadi ketika kita perintahkan .text ini, kita mengambil yang teksnya saja seperti itu. Tetapi perlu dengan menggunakan perintah strip terlebih dahulu ya. Karena ada enter 2 kali kalau salah. Enter 1, enter 2 ya. Jadi perlu di strip untuk menghilangkan /n/n-nya ini. Maka langsung bersih in stock 22 available. Lalu letak informasi gambar coba di div class item active.img. Ya. Pertama, dia nyarinya di artikel ya. Sebenarnya ini juga masih bingung, kadang ada di div langsung, kadang harus melalui artikel. Kalau image di artikel ini, lalu kelasnya yang product page, lalu langsung .img. Begitu. .get source. Nanti kita dapatkan source-nya. Nah, ini jika kita klik ya, ini merupakan gambarnya ya. Nah, kok udah ini gambar. Oke, lanjut letak informasi rating. Ada di artikel class product page kalau kayak gini berarti dia di P class star rating langsung ini. Ya kan? P class recompile star rating .get class baris pertama. Maksudnya apa? Jadi ini kita mengekstrak rating itu dengan bantuan regget ya. RE itu regular expression artinya. Kita import package regular expression ini akan sangat percaya. Import RE ya regular expression. Lalu dengan bantuan regular expression kita itu sebenarnya itu Tadi ngetiknya di mana ya yang import RE? kalau di Mbak ada langsung di sini, tapi ini saya ketik ulang. Gak apa-apa, sih tak jelaskan. Jadi sebenarnya itu yang diambil itu ininya saja. Jadi dia itu ngambil bukan dari datanya, tapi dari kelas re.compile
starRating.get class 1. Jadi dia itu mengcompile mengambil tulisan yang belakang ini. StarRating-nya 3. Jadi 3 ini digunakan sebagai data. Jadi bukan ditulis jika seperti ini kan, coba ya. Kalau kayak gini P class biasanya kan kayak gini toh biasanya. StarRating 3 gini toh. Invalid syntax. Oh, sorry. Nah, kan kayak gini toh. Munculnya kan ini semua ini yang di bawah B StarRating 3. Kita itu hanya ingin mengambil yang ininya saja. Gimana caranya? Nah, dengan bantuan regex. Nah, kan munculnya ini, ada StarRating, ada tree. Ini kan bentuk list ya dalam Python. Kita ambil yang nomor 1, indeks yang ke-1, karena ini indeks 0, indeks 1. Kalau saya ambil 0, muncul yang start rating. Kalau yang ambil 1, muncul yang 3, seperti itu. Nah, coba kita jalankan. Nah, kita ambil 3. Lalu, ini ada informasi kategori buku. Letaknya ada di UL, kelas breadcrumb. Find all, kita cari find all yang menyerupai LI ya. LI kedua, .a, .text. Jadi kan kalau kita breakdown di sini ya. Misalnya hanya find all LI saja, munculnya nanti akan ada banyak. Nah, LI banyak. Kalau kita cari LI yang kedua, ketemu yang ada di sini. Kategori bla bla bla. Nah, kita ambil yang A, .a. Muncul yang ini. Lalu kita ambil teksnya. Teks O3. Karena ini teksnya di sini di O3. Kenapa ya, Pak? Kita jalankan. Yang mana? Barusan dah. Ya, yang find all kan terus belakangnya kan ada text.a tadi menunjukkan apa? .a itu menunjukkan letak teks O3 loh. Jadi kan kelasnya kan UL ya. UL, subfind UL, kelas breadcrumb ya. Lalu kan kalau kita breadcrumb ini ada apa saja? Ada LI, LI, LI. Nah, kita pilih LI yang ke-0, 1, 2. LI yang kedua dengan indeks 2 di sini. Lalu di LI 2 itu ada A. Ya. Lalu kita pilih yang .a. Lalu kita ambil teksnya di sini isinya poetry atau puisi. Letak informasi paham ya, Mbak? Sorry. Pak, paham. Ya. Oke, sekarang selanjutnya itu deskripsi. Ya, deskripsi letaknya di artikel kelas product page. Kayaknya ini di div ID ya, langsung div ID product description class subheader. Subfind artikel dulu ya. Subfind artikel, lalu kelasnya product page, dot find all, kita cari yang PO seperti itu. Lalu kita drop yang indeks pertama ya. Karena kalau kita nggak drop, outputnya apa coba? Maka P-nya akan ikut-ikut. Coba ini dulu outputnya apa? Oke. Min 1. Oh. Jadi kalau hanya P hanya tanpa min 1, maka yang terambil itu semuanya yang ada di find all P ini ada semua kan. Makanya coba kalau 0, terpilihnya yang color di paling bawah sendiri. Setelah coba tak 6.
Oh, ada di nomor 4 ya. Jadi selain menggunakan cara min 1, kita juga bisa menggunakan 4 untuk mendapatkan deskripsi. Oh, out of range. 3 berarti, sorry. 3. Nah, karena yang ke-0 itu price color, yang ke-1 itu stock availability, yang kedua itu customer review, rating star, lalu yang ketiga itu deskripsinya. Nah, ini kan masih dalam bentuk seperti ini, kita panggil saja teksnya. Muncul, nah ini deskripsinya. Kita bisa jalankan di sini. Nah ini challenge-nya di sini. Kita sudah tahu step by step bagaimana mendapatkan deskripsi, mendapatkan harga, rating, dan sebagainya. Kita bisa buat sebuah fungsi untuk mendapatkan kesemuanya dalam sekali jalan. Tinggal digabungkan saja code-code yang sebelumnya. Shop, get parser, URL, book URL. Lalu title, div class ini untuk yang judul, ini untuk yang harga, untuk yang stock availability, ini link gambar, ini rating, ini kategori, ini deskripsi. Lalu kita simpan dalam sebuah dictionary. Kita jalankan dulu dev-nya. Nah, get book contents, websitenya kita pilih yang etik misalnya, hanya etik saja ya. Nah, ini outputnya seperti ini. Untuk semua buku kita gunakan for lalu. Dari semua buku pada list all ya, menapanya dalam data frame. Kita jalankan ya, ini agak sedikit lama ini. Nah, ini satu persatu kita dapatkan. Pak, tadi saya Ya. coba ganti kan, yang min 1 tadi jadi 3, itu kok error ya? Ini tak. Sudah mirip kayak gini. Dek, bikin bentar. Oh iya Pak, iya Pak. Iya. Sudah ketemu. Ya, diteruskan dulu itu sampai perulangan yang mendapatkan semua konten. Berarti ini ngambil buku dari halaman 1 sampai ke 50 ya, Pak? Betul. Kita ekstrak semua informasi 1000 buku tadi. Kan jumlahnya ada 1000 buku, Mbak. Kita curi semua informasinya. Kayak gitu. Belum selesai, ini lama ini. Nanti outputnya langsung ke dalam sebuah Excel. Ini hasilnya. Hasil akhirnya kayak gini. Pak, tadi untuk ngeditnya itu tinggal klik aja ya di atasnya yang hapus diganti 0 sama diganti angka 1 itu. Iya, tinggal di apa? Gimana? Yang ini tah. Ini tah. Iya. Iya, tinggal diklik aja terus dihapus nanti. Nah, nanti langsung dijalankan saja book collection. Nah, ini hasilnya. Di dalam Excel ini sudah ini. Tinggal nanti ditulis dalam Excel, di-save ke dalam drive kita nanti. Bisa kita download seperti itu. Ya, pas ya. Silakan dicoba-coba, dieksplor sendiri ya. Sudah saya berikutnya. Kalau error itu penyebabnya apa, Pak? Ya, biasanya itu nggak pas saja. Code-nya juga nggak pas. Kalau error, pokoknya ada berpola kok, Mbak. Jadi kalau error, coba di undo, misal ingin nyoba-nyoba ya. Kalau error, misal ada code acuannya, dicek dulu satu persatu, dijalankan per line, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Harus dijalanin dulu, Dinar. Coba. Baik, apa ada pertanyaan?
Pak, ini kan sudah running punyaku. Nah, itu Heeh. dia filenya kemana ya? Maksudnya kita harus download lagi atau gimana? Oh, Filenya yang iya. tadi katanya jadi Excel itu. Kan ini nanti jadi data frame ya. Namanya data frame-nya book collection ya, yang Mbak Ayu ya. Nah, saudara bisa googling di sini. Export data frame to CSV in collect misalnya. Nah, ini caranya. From Google Colab import drive. Oh ya, setelah nggak ada lagi memang di sini. Oke, ini caranya Mbak. Ini saya sudah selesai ya. Ini ada di sini caranya. Ini langsung Mbak, book.collect to CSV. Misal ya ini, saya praktekkan ya ini. Kan ini toh, data frame-nya namanya book collection ini kan. Iya. Oh, ini masih ada lanjutannya, sorry. Books collection ini kita rubah, misal nama-nama judulnya ya. Coba urutan kolom, oke sudah. Nah, langsung saja. Book collection to CSV. Nama filenya misal praktik Tadi scraping. Bapak ngekliknya di mana ya? Ngeklik apa? Itu buat ini perintah itu. Perintah apa? Code, Itu yang nulis lagi Di nulis plus itu. code kan. Di plus atas. code di atas. Ini loh, Pak Ayu. Nah, kayak gini ya. Saya jalankan nanti tersave di sini loh. Nah, ini bisa langsung di-download. Cara sudah. Kita buka. Nah, sudah kan? Ini loh Mbak Ayu, book collection-nya itu di CSV, beri nama misal praktik scraping. Ya, nanti dia muncul di ini, pencet tombol yang gambar folder ini, files. Klik, nah ini muncul di sini. Saudara langsung tanda 3 titik hitam ini, download. Begitu. Ada pertanyaan? Iya. Ya silakan dieksplor sendiri ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya izin ya. Saya izin stop share screen, lalu saya izin capture dulu ya. Print screen, oke sudah. Sudah. Nah, terima kasih. Nah, ini sudah tak save. Sekarang tanggal berapa ya? Sorry. 17. 17, oke. Nah, oke, jika tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya saya mohon maaf.